Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Heriani dari SMA Negeri 12 Palembang. Saya adalah CKP angkatan pertama dari Kota Palembang. Pada hari ini kami telah mempelajari mengenai pengambilan keputusan. Di sekolah kita seringkali dihadapkan oleh dilema. Dilema itu apa sih? Dilema ini adalah suatu permasalahan yang bertentangan antara kebenaran dan kebenaran. Di sini kita kadangkala sulit untuk memilih atau memutuskan kebenaran mana yang akan kita putuskan. Dalam hal ini, dalam mengambil keputusan, pertama kita harus mengenali dulu apa dilema yang kita hadapi, paradigma apa yang ada di dalamnya. Apakah individu melawan masyarakat, apakah keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau justru jangka pendek melawan jangka panjang. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga harus menerapkan prinsip dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini antara lain prinsip pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir, atau prinsip pengambilan keputusan berdasarkan peraturan, dan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli. Di sini kita dikenalkan bagaimana langkah-langkah untuk pengambilan keputusan agar keputusan yang kita terapkan itu adalah keputusan yang bijak bagi kita sebagai seorang guru maupun kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang saya terapkan dalam pengambilan keputusan, yang pertama adalah mengenali dua permasalahan yang dipertentangkan. Apa permasalahan yang dipertentangkan, kebenaran yang apa yang ada dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya, mengenali siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Lalu, fakta apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Serta kita menguji kebenaran dan salah. Uji benar salah ini mulai dari apakah dia melanggar peraturan, etika apa yang dilanggar, secara intuisi bagaimana perasaan kita dalam pengambilan keputusan, apakah kita merasa nyaman jika keputusan kita disebarluaskan di halaman koran terdepan, dan kira-kira orang yang menjadi panutan kita akan mengambil keputusan yang sama dengan yang kita ambil. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan prinsip resolusi atau opsi trilema. Opsi trilema di sini opsi yang tidak terpikirkan oleh kita seandainya keputusan itu kita laksanakan. Dan terakhir, setelah kita mengambil langkah-langkah tersebut, maka kita bisa membuat keputusan baik bagi semua dari dilema yang kita hadapi. Selanjutnya, kita merefleksikan keputusan yang telah kita ambil. Nah, di sini langkah-langkah itu telah kita pelajari dalam pelatihan atau pendidikan guru penggerak di angkatan pertama. Nah, sekarang bagaimana cara saya mentransfer ilmu ini kepada teman-teman dan rekan sejawat ataupun justru kepada siswa-siswa yang berada di lingkungan sekolah. Kepada teman sejawat, saya akan ada dua langkah. Langkah yang pertama, saya akan melaksanakan secara non-formal. Dalam hal ini, saya mengambil waktu di sela-sela istirahat, kita bertemu dengan teman, bercerita, oh kita punya materi baru nih, ternyata pengambilan keputusan itu seperti ini loh. Selama ini kita sudah menerapkan itu, tetapi langkah itu tidak kita penuhi atau justru memang kita belum mengetahui langkah-langkah. Tetapi secara formal, saya akan mengadakan pendekatan kepada kepala sekolah, mengusulkan program, dan akan menampilkan, mengajarkan ataupun mengimbaskan materi ini kepada teman-teman, rekan sejawat, dan guru-guru di SMA Negeri 12 Palembang melalui rapat rutin yang biasa dilaksanakan di SMA Negeri 12 Palembang. Di sini kita akan berbagi mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan yang bijak jika seorang guru menghadapi suatu dilema, dan dilema itu harus kita putuskan. Begitu juga dengan siswa. Siswa di sela-sela pembelajaran, saya akan mengenalkan kepada anak-anak bahwa sebenarnya kita itu akan menghadapi dilema dan bagaimana
kita caranya untuk mengambil keputusan atas dilema-dilema yang pernah kita hadapi. Di sini penerapannya akan berlangsung setelah kita melaksanakan rapat bulanan. Dan siapa yang akan mendampingi saya? Rekan-rekan kerja saya akan mendampingi saya, terutama diawali dengan guru-guru yang semata pelajaran dan sefrekuensi, dan saya akan meminta tolong kepada kepala sekolah beserta rekan-rekan yang lainnya agar pengambilan keputusan dan bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi suatu dilema dapat teratasi dengan baik, dan keputusan ini merupakan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan baik bagi kita secara pribadi maupun bagi sekolah secara kelembagaan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.